Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimahullah, pada pagi hari ini alhamdulillah pagi ba'da subuh Jumat ba'da subuh Allah masih mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah masih memberikan kita nikmat rahmat yang banyak, dan nikmat atau rahmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang insya Allah senantiasa Allah jaga, senantiasa ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, sungguh manusia itu adalah seorang hamba atau makhluk yang lemah. Kita sebagai makhluk, sebagai manusia, tentu pasti tidak akan mampu berdiri tegak di muka bumi ini dan bahkan di akhirat kelak tanpa karunia rahmat, ampunan, kasih sayang serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadari maupun tidak kita sadari, ya, apa yang kita lakukan ini keseluruhannya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kelapangan, kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kewajiban kita sebagai seorang hamba sholat subuh secara berjamaah. Tidaklah kita sampai ke masjid ini dengan selamat, dengan lancar, kecuali ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menggerakkan kita, memperjalankan kita, menguatkan hati kita, niat kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai makhluk, sebagai hamba. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya hal-hal semacam ini banyak sekali diremehkan. Manusia senantiasa menyombongkan diri, seolah-olah apa yang terjadi, apa yang telah dia lakukan itu adalah kekuatan dia, itu adalah merupakan daya upaya dia, itu adalah merupakan apa yang telah dia usahakan atau usaha dia. Sekali-kali tidak, sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang ada pada diri kita, itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak insya Allah akan kita persembahkan, bukan kelak, sekarang pun kita persembahkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin, masih jilid 1. Alhamdulillah bab muraqabah ya telah selesai, dan sekarang kita memasuki bab takwa. Takwa niku napa? Takwa niku mudahnya nggih manut kepada sinten. Nah niki kalau sebagai seorang muslim, takwa niki manut kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, manut kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itulah yang harus kita
taati, yang diperintahkan dikerjakan, ya. Kemudian yang dilarang itu berusaha dengan sepenuh tenaga, ya, itu untuk dihindari. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi takwa ini adalah merupakan ukuran atau standar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan keadaan seorang hamba, atau seorang hamba itu diukur dari kualitas takwanya, kualitas takwanya, bukan warna kulitnya, bukan parasnya, bukan tingginya, bukan hartanya, jabatannya, dan lain-lain. Tetapi ukurannya adalah takwa. Semakin takwanya manutnya itu berkualitas, semakin tinggi manutnya, semakin manut, itu merupakan seorang hamba yang Allah muliakan. Jadi kemuliaan atau karomah itu Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas takwanya, ketakwaan. Bukan kok tak diberi kemuliaan itu terus iso ngilang, terus napa niku tidak mempan dengan senjata, atau terus mungkin bisa melihat masa depan, bisa meramal. Jadi mboten, ya. Kemuliaan itu Allah berikan yaitu dengan meningkatkan seorang hamba itu akan dibimbing oleh Allah, seorang hamba itu akan dimudahkan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas takwanya. Karena inilah merupakan ukuran, ya, bagi seseorang insya Allah di surga mana orang itu atau seorang muslim itu ditempatkan berdasarkan dengan kualitas takwa. Dan tentunya segalanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan takwa. Akan kami bacakan beberapa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam surat Ali Imran, ya, ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Insyaallah ini sudah familiar, sudah masyhur, ya. Sering dibacakan dan insyaallah mesti dibacakan ini pada saat sholat Jumat. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya nopo? Takwa ini hanya diperuntukkan untuk hamba-hambanya atau untuk orang-orang yang beriman. Jadi iman dulu baru kita bicara takwa. Buatan takwa dulu, takwa tanpa iman tidak ada nilainya. Jadi beriman dulu, yakin dulu, percaya dulu, baru takwa. Makanya ini seruannya, hai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang sudah beriman, sudah percaya rukun iman niku, napa niku rukun iman yang 6 niku nggih, sudah diyakini dengan sepenuh hati, maka Allah perintahkan, kemudian Allah perintahkan untuk bertakwa. Lek wis iman, lek wis percaya, lek wis yakin, manuto. Nah, ngoten nggih. Ngoten nggih, bahasa mudahnya gitu. Lek wis iman, kuwi terus taato. Tidak iman tok terus bliwat, ngoten nggih. Berikutnya di dalam surat At-Taghabun, ya, ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya di dalam kehidupan kita di dunia ini banyak sekali perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, serta larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita, banyak banget. Dan memang urusan manusia itu watah dan melelahkan.
Jadi wong urip teng dunya niku nggih alhamdulillah, tapi nggih siaplah untuk bercapek-capek, melelahkan. Maka dari itu ya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun tadi ayat 16 ya memerintahkan ya kepada kita untuk bertakwa menurut kesanggupan. Kesanggupan. Artinya apa? Sayukianya tentunya manusia itu adalah makhluk yang sekali lagi saya ulang, makhluk yang lemah, yang lemah. Jadi kita ini bukan kok kuat niku mboten nggih. Ketok-ketok kuat tapi penuh dengan keterbatasan. Lek kon manut 100% tentunya tidak akan mampu. Ya. Sebaik-baik manusia yang pernah hidup di muka bumi ini yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, zakatnya, sedekahnya, bahkan jihadnya itu luar biasa. Dan kita pasti tidak akan mampu melakukan keseluruhannya itu, walaupun kita ingin, walaupun kita sangat ingin untuk itu, karena apapun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah kita, uswatun hasanah kita, suri teladan kita, idola kita, katanya. Akan tetapi seberapapun kita ingin mencontoh beliau secara keseluruhannya, pasti kita tidak akan mampu. Karena manusia niku kemampuannya terbatas. Jadi di dalam surat tadi, surat At-Taghabun tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, agar bertakwa ya, menurut kesanggupan. Misalnya napa niku kesanggupan itu dimulai dulu dari tentunya yang wajib dulu. Misalnya sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, apabila mampu berhaji, dan ditambah lagi dengan ketakwaan ya atau amalan-amalan yang lain, bersedekah, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, birrul walidain, jihad kalau perlu, dan masih banyak lagi amal-amal sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jadi tentunya amal-amal itu ya kita pilih atau kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kesanggupan kita. Ojo moyo. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang napa niku memaksakan dirinya. Jadi beliau wanita itu sholat dengan memperbanyak sholat, saking dipaksakannya, tubuhnya sudah lelah, sudah letih ya. Kemudian ditali badannya ini digoceki atau dipegang dengan tali. Kemudian tali itu diikatkan ke tiang Masjid Nabawi. Jadi dipaksa kudu kuat sampai di napa niku awake ditaleni benda ambruk. Maka hal ini diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memerintahkan untuk dilepas. Jadi lakukanlah amal-amal itu, ya, ketakwaan itu sesuai dengan kesanggupan kita, dan lakukan itu dengan sebaik-baiknya ya, dengan niat untuk mencari ridho Allah ya, dan agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit amal yang kita lakukan kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, itu jauh lebih baik daripada banyak amal ya, amalnya banyak tapi serampangan. Yen sewu sekedap batak mendet tisu. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih di Jawa. Nggih, waktu Jawa nggih. Mboten nggih.
Oh, gerimis ya. Oh, adem-adem nih. Kami lanjutkan. Jadi sedikit amal yang kita kerjakan, kita upayakan dengan sebaik-baiknya, istiqomah ya. Ya, kemudian dengan amal yang sedikit itu menjadi wasilah atau amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat, sebagai wasilah kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada amalnya ketoke wakeh. Maksudnya apa? Yang dikerjakan banyak sekali jenis amal ya, tetapi tertolak. Naudzubillah min dzalik. Jadi udah capek-capek banyak tapi amalnya tidak diterima. Nah, ini malah berbahaya. Jadi sesuai dengan kesanggupan kita, ya, titik buat nopo-nopo, tetapi lakukan dengan sebaik-baiknya, istiqomah. Insya Allah yang sedikit itu bisa menjadi sebab atau wasilah bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keseluruhan yang kita lakukan itu atau amal-amal itu ya, itu harus disandarkan ya, harus ittiba ya, manut ya. Artinya kita mencontoh daripada Al-Qur'an dan sunnah. Jadi boten kok sakarpe dewi. Berikutnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qaulan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah ya, dan katakanlah perkataan yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ini seruan khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah beriman, perintahnya bertakwalah, manutlah kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Nah, ini perkataan yang benar atau kejujuran. Kejujuran ini adalah sesuatu yang tentunya sangat besar pahalanya atau nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Allah berfirman, Allah perintahkan untuk mengatakan yang benar. Jadi sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu ini beliau adalah seorang sahabat yang Allah jamin surga, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada sahabatnya ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau akan memasuki surga ya, dari pintu manapun yang beliau kehendaki. Seluruh pintu surga itu memanggil beliau, dan salah satu amal beliau ya, Abu Bakar ini beliau dikenal adalah sebagai seorang yang siddiq, seorang yang jujur, yang benar. Jadi kejujuran atau perkataan yang benar itu memang mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti ya di dunia ini. Bagaimana sekarang ini di zaman kita ini orang-orang itu bukan hanya mudah, tapi berlomba-lomba melakukan kebohongan ya, berlomba-lomba melakukan tipu daya hanya karena dunia. Nah, ini memang dunia itu menggiurkan. Apalagi kalau sudah punya jabatan, punya kuasa ya, niku seolah-olah dengan kuasanya itu loh, dengan kuasa ini saya bisa melakukan apa niku kebohongan, pemelekotoan. Nah, bahasanya. Bukan malah dengan kuasanya semakin jujur bukan, tapi malah melakukan kebohongan, melakukan kalau di pejabat itu nggih ya karena kuasanya gitu, dia punya kuasa mengelola sesuatu, dia punya kuasa untuk mengendalikan sesuatu, tapi malah jauh dari amanah. Nah ini memang kejujuran itu adalah sesuatu yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jadi pokoknya manut pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bertakwa kepada Allah, niku masalah jalan keluar berkenaan dengan permasalahannya, rizki berkenaan dengan rizkinya, Allah pasti kasih. Nah, niki iman yakin. Jadi di dalam surat ini, surat At-Tolak ya, ayat 2, 3, 2 dan sampai dengan 3, ini berarti Allah memberikan jaminan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya nopo? Wis to bertakwa, ojo kuatir. Kita punya permasalahan, jangan kuatir. Kita perintahnya takwa. Dengan takwa itu Allah akan beri jalan keluar yang baik, jalan keluar yang terhormat. Kemudian rezeki jangan khawatir. Kalau kita sudah bertakwa, cukuplah tugas kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka rezeki dijamin oleh Allah. Allah pasti akan memberikan rezeki ya dari napa niku arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka niku pripun? Maksudnya celing terus metu sate, celing terus metu napa niku soto, boten ya. Artinya napa? Artinya Allah beri kemudahan. Allah beri kemudahan kepada kita jalan untuk memperoleh rezeki niku ngoten niku. Jadi wis tidak perlu susah-susah. Allah akan tunjukkan jalan itu ngoten nggih. Dan memang manusia niku sekali lagi butuhnya sajane mboten kata. Cuma karena nggih godaan setan nggih, tipu daya dari setan dan dunia ini memang yang menunjukkan. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, apabila anak Adam itu ya diberikan kepadanya satu lembah emas ya, satu gunung emas, maka dia pasti akan menginginkan yang kedua. Niki saking serakahnya katanya. Akan tetapi di dalam surat At-Tolak tadi ayat 2 sampai 3 Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Saat ini perintah ini tuh gini Bu, bertakwa. Buat kok mengejar emas, kemudian sak gunung ngebleki nggih mati mboten napa niku. Nah, mboten bermanfaat. Tetapi ketakwaan inilah yang akan memberikan manfaat pada kita di dunia dan di akhirat kelak. Kami lanjutkan di dalam surah yang lain yaitu surah Al-Anfal ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Napa niki? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. Furqan itu petunjuk atau pertolongan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Niki sekali lagi Allah berjanji, Allah tegaskan ya. Ini di dalam surat Al-Anfal ayat 29 ya. Orang yang beriman ya, atau orang yang berusaha untuk beriman, untuk manut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan furqan ya, petunjuk atau pertolongan dari seluruh permasalahan yang dia hadapi. Jadi lek duwe masalah, duwe perkara niku nggih kuwatir niku mesti nggih, gelisah niku mesti. Akan tetapi kembalikanlah semuanya kepada Allah. Cukuplah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
pasti Allah akan menolong kita. Pasti Allah akan memberikan petunjuk pada kita. Mak petunjuk moro-moro wong ini loh caranya. Allah mudahkan, Allah lapangkan, ya. Allah berikan kita solusi yang baik. Jadi dengan ketakwaan kita kepada Allah, dengan kita meningkatkan manut kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Jadi kalau bermasalah, kalau ngapunten kok. Oke, bermasalah atau memiliki masalah, itu malah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Banyak-banyaklah nyuwun berdoa kepada Allah. Semakin kita diuji dengan suatu permasalahan, perbanyak berdoa, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Dan memang seharusnya hanya kepada Allah kita meminta, kita berharap. Insya Allah ya, dengan begitu, dengan bertakwa, kita akan diberi pertolongan. Kita akan pasti akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Tenang, permasalahan sebesar apapun ya, dengan kita menggantungkannya harapan itu atau nyuwun berdoa minta kepada Allah, maka kita insya Allah akan tenang. Tapi itu harus diawali dengan iman tadinya. Dengan iman dulu baru takwa. Tanpa iman belum sakit. Karena seruannya ini, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, yakin. Para sahabat di zaman dulu itu apapun yang terjadi, sekecil apapun, bahasanya sandal hilang, nopo lah, itu langsung arahnya kepada Allah. Ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik. Langsung seperti itu. Apapun itu permasalahan apapun, ya Allah, berilah kami solusi yang terbaik, solusi yang terhormat. Berilah kami ganti yang lebih baik. Jadi seorang yang beriman itu punya Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha memberi, pengasih, penyayang, pengampun. Itu minta pada Allah, minta pada Allah. Tidak boleh sungkan-sungkan. Bahkan orang yang tidak mau minta, tidak mau berdoa kepada Allah, itu termasuk orang yang sombong. Wong kabeh iki gandane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ini juga kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita nggak punya apa-apa, kalau nyuwun teng sing duwe, sing gadah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tambahkan sedikit satu atau dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, yang paling bertakwa. Mereka berkata, para sahabat tadi, bukan itu yang kami tanyakan. Beliau menjawab, Yusuf, Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Khalil Allah. Mereka, para sahabat berkata, bukan itu yang kami tanyakan kepada Anda. Beliau bersabda lagi, tentang turunan bangsa Arab yang kamu tanyakan kepadaku. Yang baik di masa jahiliyah adalah yang baik di masa Islam, jika mereka benar-benar mengerti Islam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi ini sahabat ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang manusia yang paling mulia. Dijawab dua kali, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh para sahabat ini. Pertanyaan para sahabat ini. Rasulullah pertama menjawab, yaitu orang yang paling bertakwa. Iya, memang benar itu orang yang paling bertakwa. Tapi yang dimaksud bukan itu. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, apakah Yusuf? Maksudnya Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf ini Nabi Allah, ya, putra Nabi Allah juga. Ya. Kemudian nasabnya sampai kepada Khalil Allah niku Nabi Ibrahim, ya. Khalilullah gelarnya ini. Ternyata juga bukan itu. Ternyata para sahabat ini menanyakan tentang bangsanya sendiri, yaitu bangsa Arab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang paling mulia itu adalah ya, orang yang baik di masa jahiliyah dan juga yang baik di masa Islam.
Jadi di masa jahiliyah dulu ya, sebelum turunnya Islam niku sudah ada agama. Jadi bukan berarti kok sebelum turunnya Islam itu terus tidak ada aturan badan. Dan memang agama itu ya Islam itu sebenarnya yang kemudian ya oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ini diselewengkan, diganti-ganti. Jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang Rasul, ya di zaman dahulu ini ada juga agama yang dikenal dengan nama agama Nasrani. Nasrani ini termasuk yang dipeluk oleh saudaranya Khadijah radhiyallahu anha, yang karwanipun Rasulullah. Warokoh namanya Warokoh, itu beliau adalah seorang Nasrani yang taat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus menjadi seorang Rasul, ya, datangnya Islam, ya. Maka orang-orang yang paham tentang agama, ya, atau para ahli kitab, ya, para ahli kitab ini kemudian sebagiannya masuk Islam, karena memang berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi bukan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukannya mak beduduk, bukannya terus tidak ada kabar sebelumnya, tapi sudah dikabarkan di kitab-kitab sebelumnya. Jadi seharusnya itu bukanlah sesuatu yang asing, apalagi asing. Bukan sesuatu yang mengagetkan, karena bagi orang-orang yang berpegang teguh ya pada kitab-kitab sebelumnya ini sudah ada. Sudah ada, sudah dikabarkan, ya, tinggal nunggu mawon. Tapi banyak orang-orang yang pada akhirnya nggak percaya, apalagi orang-orang Yahudi loh. Ternyata seorang rasul yang datang ini kok bukan dari golongan saya, kok bukan dari bangsa saya, tidak mau beriman. Nah ini namanya apa niku namanya golongan. Jadi lek orang teko golongan itu tidak belum. Nah, itu fanatik buta. Padahal itu adalah terserah Allah. Allah mau utus seorang rasul itu dari bangsa manapun, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terbaik pada masa itu, saya akan ulang lagi, yaitu orang yang baik di masa jahiliyah dan kemudian juga baik di masa Islam. Artinya setelah datangnya Islam, beliau juga mau masuk Islam. Itulah orang yang baik. Maka dia di dalam pertemuan kita sebelumnya mendapatkan dua pahala. Pahala sebelum datangnya Islam, ya, karena dia berpegang teguh dengan agama yang sebelum Islam, itu berpahala. Kemudian pada saat datangnya Islam, orang tadi masuk Islam, ya, berpegang teguh pada Islam, dia mendapatkan pahala lagi. Jadi dia dapat dua pahala. Berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya, maksudnya di bumi. Khalifah itu pemimpin. Maka dia melihat bagaimana kamu beramal. Karena itu berhati-hatilah terhadap dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, berhati-hatilah kepada dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Bagi laki-laki, berhati-hatilah terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah atau cobaan Bani Israel yang pertama adalah pada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, memang dunia niku menggiurkan. Ya karena kita masih tinggal di dunia, ya. Tangi turu sing didelok niku apa niku gemerlapnya dunia, ya. Lihat ini itu sesuatu yang indah-indah, ya, menurut standar kita, menurut pandangan mata kita, tentunya itu menggiurkan, ya. Dan
pasti atau tidak menutup kemungkinan akan muncul keinginan pada kita untuk memilikinya, untuk memanfaatkannya, untuk menguasainya. Karena dunia itu sekali lagi menggiurkan. Ini salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menundukkan pandangan, jangan diumbar-umbar, agar untuk menundukkan hawa nafsu kita terhadap dunia. Dan fitnah atau ujian yang terberat itu adalah bagi laki-laki wanita. Laki-laki niku ujiannya yang paling berat adalah wanita. Dan inilah yang menimpa umat-umat zaman dahulu atau Bani Israel zaman dahulu. Ujian atau fitnahnya yang napa niku menimpanya itu yang pertama-tama adalah fitnah wanita. Digoda dengan wanita niku keumumannya nggih keok, tidak mampu karena saking beratnya ujian wanita ini. Karena seorang wanita ini Allah Subhanahu wa taala melengkapi wanita itu dengan keindahan, suaranya indah, tubuhnya indah, paling cara jalan itu semua indah kabeh. Sehingga keindahan itu menjadi fitnah, menjadi ujian bagi laki-laki. Dan kebanyakan laki-laki itu tidak kuat. Jadi ini harus berhati-hati pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia, terutamanya bagi laki-laki adalah terhadap wanita, perempuan harta. Karena hakikat daripada takwa itu adalah hati-hati. Sebagaimana seseorang itu berjalan di antara duri-duri yang banyak di depannya, maka apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan berhati-hati dalam setiap langkah kita agar tidak tertusuk duri-duri itu. Nah, itulah hakikat takwa yang sesungguhnya, yaitu berhati-hati agar kita senantiasa berada di atas jalan Allah yang lurus. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah, hingga Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Kita ini adalah hamba Allah yang lemah, yang tidak akan mampu berdiri tegak di muka bumi ini dan di akhirat kelak tanpa karunia rahmat, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى